dan saat ini berdomisili di Jalan KRI Macan Tutul, masuk dalam wilayah pelayanan Rayon Bukit Zaitun. Warga baru yang berikut telah diterima sebagai warga baru dari Jemaat Gemim Shalom Tutuyan Manado atas nama Bapak Joyada Koago dan istri Ibu Suryani Gulinda serta 2 orang anak, Airilin Beneta Clementine Koago dan Militia Kristi Alexandra Koago. Saat ini keluarga berdomisili di Samudra Maya, wilayah pelayanan Rayon Maranatha. Apabila keluarga yang bersangkutan hadir, dapat diundang untuk bangkit berdiri agar dikenal oleh jemaat. Ada di barisan tengah. Terima kasih Pak, silakan duduk kembali. Yang berikut, majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang ketambahan usia pada tanggal 31 Juli sampai dengan hari ini 6 Agustus 2023. Tanggal 31 Juli, selamat ulang tahun bagi anak Renata Floreta Ansanai, Rayon Bukit Zaitun, Ibu Diana Siahaan, Rayon Bukit Zaitun, anak Lionel YP Lumakeki, Rayon Shalom, Saudara Yohanes Miracle Duit, Rayon Shalom, dan Saudara Antonius Leonard Pagorai, Rayon Maranatha. Tanggal 1 Agustus, selamat ulang tahun bagi Saudari Aurelia Veset Rahareng, Rayon Shalom, dan Bapak Tamsen Grian Agresi, Rayon Maranatha. Tanggal 2 Agustus, selamat ulang tahun bagi Saudara Yeremia Faidiban, Rayon Galilea. Tanggal 3 Agustus, selamat ulang tahun bagi Bapak Wilhelmus Atanai, Rayon Galilea, Bapak Selmus Kaseside, Rayon Immanuel, dan Ibu Agusta Taidi, Rayon Immanuel. Tanggal 4 Agustus, selamat ulang tahun bagi Saudari Bella Anita Marpaung, Rayon Bukit Zaitun, anak Tami C.A. Samber, Rayon Bukit Zaitun, dan Saudari Maria Agustina Wanggai, Rayon Shalom. Tanggal 5 Agustus, selamat ulang tahun bagi Saudari Evelyn Felicia Betari Sebayang, Rayon Bukit Zaitun, Ibu Oktovina Mangge, Rayon Bukit Zaitun, Ibu Anet Riri Hena, Rayon Bukit Zaitun, Saudari Maria Levita Fitriani Runtuwene, Rayon Immanuel, Bapak Engel Mayor, Rayon Immanuel, dan Saudara Calvin Krishna Mayor, Rayon Immanuel. Tanggal 6 Agustus, selamat ulang tahun bagi Saudari Yeti Shirley Clemensa Manufandu, Rayon Galilea. Doa kami, Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan umur panjang dalam kasih dan sayangnya. Ibadah kita pada saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Oktovina Kambuaya, Sarjana Teologia. Mari kita teduhkan hati dan sambut anugerahnya dalam ibadah ini. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berbahagia sekali hari ini kita bisa datang dalam rumah Tuhan dengan kondisi yang baik. Kita harus percaya bahwa kita hadir pada saat ini adalah orang-orang pilihan. Ada banyak orang di luar sana yang mendapat kesempatan yang sama untuk beribadah. Tetapi kita yang ada di sinilah yang mengambil kesempatan itu dan bersiap menerima berkat yang besar. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan diundang untuk bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat
19 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Jemaat diundang berdiri. Tuhanku Yesus, Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita tabiskan ibadah kita. Ibadah Minggu pagi ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Kita menyanyi hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Ibu, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Tuhan kaum manusia, hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Jemaat Tuhan masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Dengarlah hukum Tuhan yang terpilih dari dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga 17 berkata, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Kiranya roh Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dapat melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, mengawali minggu pertama dalam menjalani bulan Agustus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku kepada Tuhan dosa kita sungguh-sungguh. Jika Bapak Ibu Saudara dan saya berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran Allah itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa. Memasuki hari ke-6 dalam menjalani bulan ke-8 di tahun 2023. Kami datang kepada Tuhan dalam persekutuan yang bersaksi, melayani, dan menyembah Tuhan. Kami selalu bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Tuhan selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami. Banyak hal telah kami terima dari Tuhan dalam hidup pribadi, rumah tangga, pendidikan, kerja, usaha, pelayanan. Semua hal baik dari Tuhan kami alami karena kasih Tuhan yang besar. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih setiamu kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini, Tuhan selalu memberi kami pilihan dalam hidup. Kami sadar, kadang kami lupa memposisikan diri kami pada pilihan yang Tuhan kehendaki. Kami selalu sakiti Tuhan punya hati, dan juga sesama kami dengan kata, sikap, dan perbuatan kami. Kami lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati seorang dengan yang lain. Kami hidup dalam kecongkakan dan kedegilan hati. Kami sering marah, kami mudah tersinggung. Kami mengabaikan tugas dan panggilan kami, baik dalam hidup rumah tangga, tempat di mana kami bekerja berusaha, tempat di mana kami dipanggil menjadi hamba yang melayani. Juga kami tidak setia dalam banyak hal. Kadang kami sombong secara rohani. Kami tidak menghargai seorang dengan yang lain. Kami lebih mementingkan diri kami daripada kepentingan banyak orang. Kami sering mengambil yang bukan hak kami. Kami menjadi tinggi hati ketika posisi dan jabatan kami miliki. Kadang juga kami tidak mengunjungi mereka yang sakit, menguatkan mereka yang lemah, memberi keadilan bagi mereka yang tertindas, menjangkau yang tidak terjangkau. Kami tidak menghibur mereka yang berduka. Kadang juga kami tidak sibuk dengan urusan Tuhan, tetapi kami lebih sibuk dengan urusan kami sendiri. Kami hidup dalam persaingan secara diam-diam. Dalam kehidupan kami ada banyak hal yang kami lakukan
dan tanpa kami sadari, kami membuat hati Tuhan terluka. Hari ini di sini, ketika kehidupan kami disertai oleh Tuhan, kami datang kepadamu, kami tersungkur malu di hadapanmu, karena kami menyadari sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu. Kami sebenarnya tidak layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ampuni kami umat-Mu Bapa. Kami mengakui berkat-Mu memberi kekuatan bagi kami. Ampuni kami Bapa, ampuni kami karena kasih-Mu. Amin. Telah Kau cari akan daku. Jemaat Tuhan, dengarlah berita anugerah Allah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Olehmu aku disegarkan. Beresponi karya keselamatan yang Allah kerjakan dalam diri Yesus Kristus. Jemaat Tuhan dijemput berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pujian, syukur, dan hormat. Laku dengan
Jemaat Tuhan disilakan duduk. Kita akan mendengarkan pujian vokal grup KSP Laharoi Rayon Bukit Saitun. Disilakan. Menghijau pada bukit dan
Pembacaan Alkitab mengawali hidup kita di minggu pertama bulan Agustus. Menurut Sinode, kita ada dalam pembacaan di kitab Kidung Agung pasal 4, ayat 1 hingga ayat 16. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas anugerah hidup. Kami berterima kasih atas perkenanan-Mu. Kami boleh bersekutu bersama, memasuki dan menjalani kehidupan kami di minggu pertama bulan Agustus. Kami diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ini waktunya kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang tertuju kepadamu dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Allah Bapa, dalam nama Yesus, bicaralah saat ini kepada kami, agar kami mengerti maksud-Mu, agar kami menyadari kehendak-Mu, dan kami bisa melakukan kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Perikop ayat ganjil saya baca, jemaat Tuhan merespon ayat yang genap. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang telah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Engkau cantik sekali manisku, tidak ada cacat celah padamu. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Bibirmu meneteskan madu murni pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon.
Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lesat, bunga pacar dan narwastu. Mata air di kebun sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Bapak Ibu Saudara, itu firman Tuhan bagi kita. Pujian kepadamu ya Kristus selama-lamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang Allah kasihi, shalom. Shalom. Sapa kiri kanan muka belakang, sampaikan selamat hari Minggu, lalu bagi senyum kepada sesama. Sampaikan dulu. Majelis juga. Jemaat Tuhan yang Allah kasihi, tidak terasa kita telah ada di bulan ke-8. Serasa baru kemarin Tuhan menghantar kita masuk di tahun ini, mengawali bulan yang baru. Ketika kita ada di hari ini, dalam syukur kita kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Kita memasuki dan menjalani hari ke-6 di bulan ke-8. Kita harus berkata jujur kepada Tuhan bahwa kalau bukan Tuhan yang menyertai hidup saya tidak bisa hidup di hari ini. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang Allah kasihi, saya mengajak kita kembali melihat bagian firman Tuhan yang sudah kita baca secara berbalas-balasan dari kitab Kidung Agung pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Kita didudukan pada sebuah tema sentral menurut Departemen Pelayanan dan Pembinaan Jemaat Sinode GKI di Tanah Papua bagi kita, yaitu indahnya ikatan cinta. Indahnya ikatan cinta. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ketika mengawali bulan ini kita membaca dan merenungkan pembacaan Alkitab ini, kita harus katakan bahwa kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang paling jarang sekali dihotbahkan. Karena kitab Kidung Agung ini bicara tentang puji-pujian pasangan laki-laki dan perempuan yang sedang jatuh cinta. Lalu pembacaan dalam kitab Kidung Agung ini tadi saya katakan awal bahwa paling jarang sekali dihotbahkan dalam ibadah-ibadah jemaat maupun ibadah-ibadah yang lain yang dilaksanakan. Kitab Kidung Agung ini biasanya dihotbahkan ketika kita ada dalam sebuah acara-acara khusus begitu. Misalnya ada acara lamaran, pinangan, itu biasanya disampaikan. Tetapi juga dalam ibadah pemberkatan nikah,
Biasanya bagian ini disampaikan karena ini bicara tentang cinta kasih Allah yang dinyatakan dalam kehidupan manusia secara khusus laki-laki dan perempuan, sehingga mereka saling memuji seorang dengan yang lain dari semua yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Kitab Kidung Agung ini Salomo dia yang tulis. Salomo dia adalah seorang raja yang kata Alkitab dia adalah seorang raja yang berhikmat. Karena dalam penjelasan kebenaran firman Tuhan menyampaikan kepada kita, ketika Tuhan Allah berbicara kepadanya lalu memberikan dia tawaran atau pilihan dalam hidupnya. Apa yang engkau minta dari saya, kata Tuhan Allah, saya akan berikan kepadamu. Lalu dalam permintaan Raja Salomo itu dia tidak meminta sesuatu yang hari ini dunia lihat. Dia tidak meminta posisi, jabatan, kekayaan, kejayaan dan lain sebagainya. Tetapi yang dia minta kepada Tuhan Allah, dia minta Tuhan Allah kasih dia hikmat. Supaya dengan hikmat yang Tuhan beri, ada banyak hal yang Allah taruh dalam kehidupannya, itu dapat dia lakukan dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Bagian firman Tuhan saat ini bicara tentang puji-pujian yang disampaikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Dalam kebenaran firman Tuhan ini menjelaskan mereka adalah pasangan suami istri. Setiap perempuan dalam kehidupannya mereka paling senang dipuji. Iya toh, jujur saja. Tapi perempuan paling senang sekali dipuji. Apalagi yang memuji kita dari firman ini adalah seorang laki-laki yang adalah suaminya. Ini puji-pujian yang berbalas-balasan, laki-laki dia menyaksikan tentang betapa sempurnanya dalam pandangan dia perempuan yang Tuhan Allah beri kepadanya. Lalu mengawali ini pembacaan kita menjelaskan bahwa ketika laki-laki dia melihat kesempurnaan dalam diri perempuan atau istri dia, lalu dia menyaksikannya dalam puji-pujian, dia menilai istrinya ini dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Kalau kita membaca pembacaan ini, kita melihat ini apa hubungannya, relevansinya apa begitu? Karena di 2 minggu yang lalu kita merenungkan di dalam kitab Mazmur pasal 104, lalu minggu kemarin kita ada dalam pembacaan firman dalam kitab Mazmur juga yang bicara kepada kita bahwa kita sudah berjumpa dengan Allah. Lalu kita berjumpa dengan Allah itu kita berjumpa dengan alam ciptaannya. Tumbuh-tumbuhan, ikan di laut, binatang, sesama kita itu kita berjumpa dengan Allah. Kadang dalam pemahaman kita yang terbatas bahwa kita tidak berjumpa dengan Allah. Kita tidak melihat Allah secara langsung. Tetapi firman Tuhan 2 minggu ini berturut-turut menyampaikan kepada kita bahwa kita selalu berjumpa dengan Allah. Karena kita berjumpa dengan Allah itu kita berjumpa dengan manusia seorang dengan yang lain. Tuhan memberikan kita matahari yang indah, di malam hari bulan yang indah, bintang-bintang, ada ikan di laut, ada binatang-binatang di darat, ada tumbuh-tumbuhan yang kepada kita Tuhan beri kuasa untuk bagaimana kita bertanggung jawab untuk semua alam ciptaan Tuhan, karena kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang berbeda dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Itu kita merenungkan itu 2 minggu berturut-turut. Lalu ketika hari ini kita didudukkan pada pembacaan firman dan kita merenungkan bersama indahnya ikatan cinta, ini mau memberi gambaran kepada kita bahwa semua yang Tuhan beri dalam kehidupan kita manusia, ini adalah pemberian Tuhan yang baik. Lalu laki-laki dia puji dia punya perempuan atau suami puji istri dari pembacaan kita. Ini adalah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan manusia yang Tuhan beri kehidupannya berpasang-pasangan. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini menjelaskan bagi kita tentang kasih agape dan juga kasih eros. Kalau laki-laki dia puji dia punya istri, lalu perempuan itu paling senang sekali, identik kalau dia dipuji itu dia sombong sekali. Kok cantik, kok body bagus. Segala sesuatu yang melekat dalam dirimu yang adalah pemberian Tuhan,
Itu pujian yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan. Tetapi pujian yang lebih itu hanya dari suami kepada istri. Tidak boleh pacar baku puji karena belum sah. Firman ini menjelaskan bagi kita bahwa puji-pujian ini diberikan dari seorang laki-laki yang sangat mencintai perempuannya, yaitu dalam status pernikahan suami dan istri. Jadi ketika seorang laki-laki atau suami ini dia memuji perempuan istrinya, ini bicara dulu tentang bagaimana Allah mengasihi kita. Lalu kita mengasihi Allah, lalu kita mewujud nyatakan kasih yang kita terima dari Tuhan itu dengan memuji, mengasihi, mencintai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lalu pembacaan ini menjelaskan bagi kita tentang bagaimana puji-pujian yang harus kita lantunkan, kita naikkan kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dulu, baru setelah itu orang-orang yang Tuhan beri di sekeliling kita, lalu kita selalu memuji mereka tentang kelebihan esensi dari pernikahan, pujian yang diberikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Itu harus selalu kita nyatakan kepada mereka. Itu adalah bentuk ikatan cinta kasih, indahnya ikatan cinta kasih yang telah Tuhan beri bagi kita. Lalu kita nyatakan itu kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudara persekutuan jemaat yang Tuhan kasihi, mengawali perenungan ini tadi saya menyampaikan bahwa perempuan mana yang tidak suka dipuji. Gitu. Perempuan mana yang tidak suka dipuji. Dari ayat 1 hingga ayat yang ke-16 ini suami dia puji istri sekali. Lalu dari bagian ini kita melihat bahwa penjelasan kebenaran firman Tuhan, Salomo dia menyampaikan ini tadi saya bilang ini cinta atau bicara kasih agape. Begitu Allah mengasihi kita, kita mengasihi Allah. Lalu dari pembacaan ini kita melihat bagaimana cinta eros itu ditunjukkan lebih dari pembacaan kita. Begitu. Ini pasangan laki-laki dan perempuan. Lalu bagian firman Tuhan ini juga lebih bicara tentang puji-pujian, seksualitas. Ini dinyatakan dari pembacaan kita. Tetapi ini pembacaan ini mau bilang bahwa ini dilakukan atau puji-pujian ini dilantunkan bagi laki-laki dan perempuan yang statusnya pernikahan sebagai suami istri. Tidak ke status pacaran dan lain sebagainya. Lalu penjelasan firman Tuhan ini mau menggambarkan kepada kita bahwa kita harus melihat ini dalam tanggung jawab kehidupan kita, lalu kita bertanggung jawab atas semua yang Tuhan beri. Allah mengasihi kita. Lalu kita menyatakan bahwa dalam hidup ini kita sangat mengasihi Allah. Lalu kebenaran firman Tuhan yang lain selalu bilang kepada kita, kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah. Padahal dalam kehidupan kita membenci seorang dengan yang lain. Dari firman ini kita belajar bahwa perempuan mana yang tidak suka dipuji. Apalagi jika pujian itu datang dari suami yang dia kasihi. Kalau suami puji istri itu hal yang biasa. Biasanya dalam pacaran tuh baku puji itu hal yang selalu dilakukan. Tetapi ketika kita sudah menikah, kadang puji-pujian yang dulu waktu pacaran disampaikan itu sudah terkikis oleh waktu, begitu. Sampai kadang istri berpikir bahwa ketika suami memuji istri bilang ini kayaknya ada yang ini beda dari suami karena dia terbiasa puji saya, baru ketika dia datang langsung dia puji saya nih. Berarti coba cek deh bye-bye. Kayaknya ini ada yang taraberes yang dilakukan oleh suami saya. Masa pacaran itu puji seorang dengan yang lain, saya suka kok, saya sayang kok karena kok ganteng sekali, kok cantik sekali, tidak ada wanita lain yang secantik kok, begitu, hanya kok satu-satunya yang saya sayang. Itu puji-pujian. Waktu pacaran kita selalu bicara begitu. Tetapi firman ini mau bilang kepada kita bahwa masa pacaran sampai dengan pernikahan, itu puji-pujian itu harus selalu disampaikan kepada orang yang kita kasihi, begitu. Jangan terpuji istri atau suami di rumah baru puji laki-laki atau perempuan di luar rumah, itu masalah, begitu. Jadi dari firman ini menjelaskan kepada kita bahwa pujian itu sangat mampu membuat hati berbunga-bunga. Karena ini dari pembacaan dari ayat 1 sampai dengan ayat 16 ini hanya suami dia puji istri. Dia tidak lihat yang indah di luar, tetapi bagi dia
Depo istri ini sempurna sekali dalam pandangan matanya yang terbatas. Lalu itu dia lakukan, dia saksikan dengan bahasa-bahasa kiasan. Karena Salomo ini dia raja yang berbeda. Terlepas dari dia meminta hikmat dari Tuhan Allah memberi dia hikmat. Tetapi dia punya istri yang sangat banyak. Dia punya gundik-gundik yang sangat banyak. Lalu dia ini juga raja yang tidak setia. Dia tidak menunjukkan kesetiaannya itu dalam kehidupannya. Tetapi kehidupannya itu sangat dikasihi oleh Allah, begitu. Lalu dia dalam pemahaman kita menyebut bahwa Salomo itu adalah raja yang berhikmat. Karena dia tidak minta sesuatu yang lebih dari Tuhan. Yang dia minta Tuhan Allah kasih saya hikmat, kebijaksanaan. Supaya dengan semua yang Allah beri bagi saya dapat melakukan apa yang Allah kehendaki. Lalu dari bagian firman Tuhan ini kita melihat ketika suami puji istri dalam pandangannya tentang semua yang ada dalam diri istrinya. Firman ini juga mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa jatuh cinta itu mudah, gitu. Jatuh cinta itu mudah, tetapi bangun cinta itu tidak semudah kita jatuh cinta. Jatuh cinta itu mudah, tetapi untuk membangun yang namanya cinta itu tidak semudah kita jatuh cinta. Semua orang bisa jatuh cinta, tetapi bertanggung jawab dalam membangun cinta, tidak semua orang yang jatuh cinta itu bisa melakukannya dengan baik. Ini bagian firman Tuhan yang paling penting bagi kita, karena pada bagian ini Kidung Agung menyaksikan bagi kita tentang syair pujian mempelai laki-laki kepada istrinya. Mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Ini semua ada dalam pandangan mata sang suami. Lalu pembacaan ini menjelaskan kepada kita bagaimana seorang suami, seorang laki-laki, dia sangat menghargai istrinya. Karena dia menghargai, makanya semua yang ada dalam diri istrinya itu menjadi pandangannya, perhatiannya. Lalu dia mengungkapkannya dalam syair pujian. Puitis sekali. Karena dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat ini. Dalam pemahaman kita yang terbatas mungkin kita tidak bisa mengartikan ini kok bicara apa, kok bicara apa, kok bicara apa. Karena terlalu puitis sekali pembacaan ini, Salomo menyaksikannya kepada kita. Lalu dari kitab Kidung Agung pasal 1 sampai pasal 8, Salomo punya nama tidak banyak disebut dari pasal-pasal dalam pembacaan kitab Kidung Agung. Karena Salomo dia menyaksikan tentang apa yang dia rasa, tetapi juga dia melihat dari kehidupan pasangan lain lalu dia saksikan dalam Kidung Agung ini. Sehingga dia menjelaskan banyak hal. Kalau pembacaan kita pada pasal yang keempat ini bicara suami puji istri dalam syair pujiannya. Tetapi kalau pada pasal yang ke-8 yang menjelaskan kepada kita bahwa cinta kuat seperti maut. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu karena cinta kuat seperti maut. Itu ada percakapan berbalas-balasan. Pada kitab Kidung Agung pasal 8 misalnya, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, mengawali ayat ke-5 itu ada pujian yang disampaikan oleh para sahabatnya ketika mereka melihat bahwa dua pasangan ini hubungan mereka sangat baik. Lalu di situ dia menyaksikan sahabat-sahabatnya bilang bahwa kamu dua punya hubungan ini sangat baik. Diberkati oleh Tuhan sekali. Ada banyak hal yang saya lihat dari hubunganmu dan itu merupakan kesejukan dalam diri dan kehidupan saya. Jadi ini puji-pujian saja dalam kitab ini menjelaskan kepada kita. Jadi kalau dalam kehidupan kita pribadi rumah tangga, toh baku-baku marah, lihat saja di kitab Kidung Agung. Pakai kata-kata gombal sedikit karena kita bisa juga adopsi pakai firman Tuhan untuk juga menguatkan, mengingatkan bahwa terlepas dari saya mengasihimu, jangan lupa bahwa ada Tuhan yang mengasihi dan memberkati kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita dulu. Tuhan memberi kasih-Nya bagi kita. Lalu kita menyadari kasih Tuhan itu.
lalu kita nyatakan itu kepada seorang dengan yang lain. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi itu dalam kata. Kalau mengasihi Tuhan, berarti lakukan itu juga kepada sesamamu. Kita tidak bisa bilang mengasihi Allah saja, lalu kita membenci orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika tertentu, kita bisa mengasihi suami atau istri kita dengan baik. Tetapi ada waktu di mana kita diperhadapkan dengan pergumulan, lalu persoalan, lalu ada banyak tantangan dan lain sebagainya. Kadang syair puji-pujian kepada pasangan kita, itu paling jarang sekali kita lantunkan. Yang terjadi itu baku marah dan lain sebagainya, baku pukul dan lain sebagainya. Ketika kemarin dalam sermon di Eden, lalu majelis memberikan informasi bahwa ini sekarang bukan lagi KDRT suami pukul istri, tetapi istri pukul suami, lalu istri usir suami keluar dari rumah. Lalu dalam kelakar kami bilang bahwa berarti itu mungkin dia tidak baca Kidung Agung dengan baik, Kidung Agung 4 dengan baik, sehingga itu puji-pujian. Tapi kenapa dia harus melakukan tindakan yang tidak berkenan dalam pandangan Tuhan? Lalu Kitab Kejadian bilang kepada kita pasal yang kedua, apa yang sudah Tuhan persatukan itu tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Kita selalu mengerti bagian itu. Lalu dari firman ini mau mengingatkan dan menasihati kita bahwa apapun keadaan yang kita alami, puji-pujian itu harus selalu keluar dari mulut kita. Kekurangan, keterbatasan setiap kita itu pasti ada. Lalu jangan mencari yang sempurna. Kesempurnaan itu Tuhan punya. Lalu belajar dari ketidaksempurnaan yang Tuhan beri bagi kita. Puji-pujian itu harus senantiasa dilantunkan. Kalau firman ini mau bilang kepada kita bahwa indahnya ikatan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi saya menyampaikan bahwa kalau kita mengasihi, memberi pujian seorang dengan yang lain, kita harus ingat bahwa Allah mengasihi kita mengerti kata kasih, kita hidupi kata kasih dan melakukannya, itu baru kita bisa melakukannya kepada seorang dengan yang lain. Kalau kita menerima kasih Allah, lalu kita tidak bisa menyatakan kasih Allah dalam kehidupan kita kepada sesama, mungkin ada hal lain yang harus kita refleksikan diri kita tentang kasih yang kita terima dari Tuhan. Bagian firman Tuhan ini menjadi bagian yang penting dalam perenungan kita, mengawali kehidupan kita di minggu dan bulan yang baru. Ada banyak hal yang Tuhan karyakan melalui hidup kita. Lalu yang penting firman bilang ada 10 hukum. Lalu ada 2 hukum kasih yang diajarkan kepada kita. Mengasihi Allah, lalu mengasihi sesama. Jangan saya bilang saya mengasihi Allah, lalu saya tidak mengasihi sesama. Tetapi hukum kasih itu harus dilakukan. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita mengasihi sesama kita. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita mengasihi suami dan istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang Tuhan beri di sekeliling kita. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita melakukan kasih, kita harus ingat bahwa Allah di dalam Yesus itu telah melakukannya terlebih dahulu bagi kita. Lalu kita hidup dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu bagian dari kesetiaan dan ketaatan hidup yang harus kita kerjakan atas nama Tuhan. Firman Tuhan ini menolong kita. Hari ini kita merenungkan tentang kasih Tuhan, bagaimana ikatan cinta kasih Tuhan itu begitu indah. Gereja ini melihat bagian ini penting, karena bisa saja kemarin sampai dengan hari ini, kasih Allah nyatakan kepada kita, tetapi kasih kita kepada sesama, itu kelihatan sekali sudah terkikis begitu. Sudah mulai terkikis habis. Kita berjumpa dengan Allah, tidak berjumpa dengan Allah secara langsung,
Tetapi kita berjumpa dengan Allah itu melalui alam ciptaannya. Saya jumpa kau jumpa dia, itu kita berjumpa dengan Allah. Ini bagian yang harus kita ingat begitu. Kita percaya Allah, tetapi kita tidak pernah melihatnya secara langsung. Kita berjumpa dengan Allah itu melalui alam ciptaannya. Bukankah kita manusia? Firman bilang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada pemahaman yang berbeda begini. Ada yang menyampaikan bahwa saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti saya sama dengan Allah. Yang harus kita ingat, Allah itu pencipta. Lalu kita adalah manusia yang diciptakan. Itu perbedaan itu saja, terus tidak bisa sama dengan Allah. Lalu bersyukur karena Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Itu berarti Tuhan Allah memberi kita kuasa. Di dalamnya ada tanggung jawab. Mengasihi Allah, mengasihi suami istri, lalu ada masalah-masalah yang Tuhan izinkan kita alami. Kita tepis dengan kasih yang kita nyatakan. Nyatakan kepada Allah, wujud nyatakan itu juga kepada sesama kita. Sebagaimana mempelai laki-laki suami, dia menyatakan syair pujiannya memuji orang yang dia kasihi, istrinya. Begitu juga Allah memuji kita. Karena kita adalah orang-orang yang Dia ciptakan menurut gambar dan rupanya, kepada kita Dia beri kuasa, bertanggung jawab atas semua alam ciptaan Tuhan. Mari kita tidak hanya sekedar jatuh cinta. Jatuh cinta itu mudah, bangun cinta itu butuh perjuangan dan komitmen. Hidupi dan lakukan itu. Saya mengasihi kau mengasihi saya. Lalu kasih Allah yang kita dudukan dalam pengakuan kasih kita kepada sesama. Firman Tuhan ini menuntun kita hidup di dalamnya, lalu pancarkan kasih itu. Tidak hanya sebatas dalam rumah, tetapi kasih itu harus dinyatakan kepada semua. Kalau sudah dilakukan di dalam rumah, baru bisa keluar. Mulai dari hal-hal yang kecil. Menyapa, selamat pagi mama, selamat pagi bapak. Itu puji-pujian yang sederhana yang bisa kita lakukan setiap waktu. Kalau Salomo ini dia pakai bahasa yang terlalu tinggi. Kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, sapa dengan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, siapkan makan, minum, ada makanan, ada berkat, bersyukur, tidak ada pun juga bersyukur. Itu bagian dari puji-pujian kita dalam rumah. Sudah melakukan itu baru bisa keluar ajar orang di luar. Kalau belum bisa lakukan, tidak usah bicara sesuatu yang lebih dari yang dipahami. Karena segala sesuatu yang kita kehendaki orang lain lakukan kepada kita lakukan itu dulu kepada mereka. Itu firman Tuhan. Lalu firman ini menuntun kita, memagari kita bahwa indahnya ikatan cinta yang sudah kita terima dari Tuhan Allah. Nyatakan itu juga kepada sesama. Tidak hanya kepada pasangan kita suami dan istri. Sebagai orang tua beri itu kepada anak-anak. Dalam kehidupan kita Tuhan beri keluarga nyatakan itu. Lalu kita keluar dalam skop yang luas. Dalam hidup karya, pelayanan usaha kita. Kita juga nyatakan cinta Tuhan. Karena firman ini bilang bagi kita bahwa indahnya ikatan cinta yang Tuhan beri kepada kita. Lalu kita nyatakan itu juga kepada sesama kita. Tuhan menolong kita melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Lalu berjalan melangkah dalam minggu kerja kita yang baru. Dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian vokal grup Par Rayon Shalom. Silakan.
Shalom, selamat pagi. Kami akan membawakan pujian dalam bahasa Biak yang berjudul Kawasa Dunia, yang artinya umat di dunia. Lagu ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang terlena kemewahan dan kenikmatan yang dunia tawarkan, yang membuat manusia lupa akan Tuhan. Sehingga lagu ini mengajak kita semua umat manusia, mari kita datang memuji Tuhan, karena janji Tuhan akan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan,
meresponi kebaikan Tuhan dalam sepanjang hidup dan kerja kita. Di atas meja altar Tuhan, Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk membawa dan meletakkan pemberian hidup kita kepada Tuhan. Sementara Bapak Ibu jemaat Tuhan mempersiapkannya, kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia. Kita kembali ke ayat yang pertama. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya
Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Ada pengucapan syukur perpuluhan yang diberi oleh jemaat, izinkan saya membacanya. Pengucapan syukur seseorang yang tidak menyebut nama, mengucap syukur atas berkat Tuhan. Keluarga Timisela Ririhena di Rayon Bukit Saitun memberikan derma ibadah pengucapan syukur ulang tahun dari Dr. Anet Ririhena Timisela, anak Vicky Timisela yang telah di yudisium di Uncen Jayapura, dan anak Yopi serta Ipi yang telah mengikuti koas. Keluarga Valen Lolowang Harun di Rayon Bukit Saitun mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Keluarga Ruben Tuhumena mengucap syukur karena anak terkasih Grace telah tiba di Jayapura, menyerahkan rencana pernikahan anak terkasih Tommy pada tanggal 12 Agustus dan rencana keberangkatan anak terkasih Jonathan dari Jakarta tanggal 10 Agustus. Anak Loisa Mariana Wayoy yang hari ini berangkat ke Jakarta untuk mengikuti training dan bekerja pada PT PLN Indonesia. Keluarga Pendeta FP Papare Mandowen mengucap syukur atas anak Melora BJ Papare SHMH yang telah diterima sebagai dosen di STI Manokwari, Papua Barat, dan anak Paulus Esra Papare di bangku pendidikan. Anak Tami Samber yang berulang tahun ke-9 tahun pada tanggal 4 Agustus 2023, Saudari Riana Bisai di Rayon Maranatha yang berulang tahun pada tanggal 6 Agustus 2023 hari ini. Perpuluhan dari 9 pribadi dan keluarga Gedi Lumintang di Rayon Immanuel, seorang wanita di Rayon Galilea, Saudari Windy di Rayon Galilea, seorang pemudi di Rayon Galilea, keluarga Septem Wami di Rayon Immanuel, keluarga Wanma Kalami di Rayon Galilea, keluarga Ibu Meske Mayor Soro, keluarga Aki Hari di Rayon Galilea, seorang pemudi di Rayon Galilea, lalu renovasi pastori dari Penatua Lin Francina Malo Oali. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, kami panggil nama-Mu yang kudus dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena betapa banyaknya berkat yang Engkau beri. Teristimewa rahmat-Mu yang kami alami dalam hidup ini. Kalau kami boleh hidup lalu menikmati segala sesuatu yang baik, itu bukan karena kami, tetapi ada Tuhan yang memberkati kehidupan kami. 6 hari kami berkarya dalam karya Tuhan, lalu hari perhentian Tuhan memberkatinya bagi kami. Lalu kami ada dalam persekutuan kami dengan Allah dan juga seorang dengan yang lain. Baik yang beribadah di gedung gereja, tetapi juga yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami bersyukur dan berterima kasih karena di hari ini Tuhan bicara lagi bagi kami melalui firman-Mu. Salomo, Kitab Kidung Agung, memberi gambaran kepada kami indahnya ikatan cinta yang telah Allah di dalam Yesus beri bagi kami. Lalu indahnya ikatan cinta itu harus kami wujud nyatakan tidak hanya dalam skop sebagai suami istri, tetapi dalam keseluruhan kehidupan kami. Ketika Allah mengasihi kami,
kami juga harus mengasihi seorang dengan yang lain. Itu firman yang kami baca serta kami renungkan. Penuhi hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami hidup dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Hamba telah selesai bicara. Tuhan, mari bicara terus, ingatkan umat-Mu, supaya mereka melakukan kebenaran firman-Mu dalam ketaatan hidup kepada Tuhan. Di hari ini, di atas meja altar-Mu dan di setiap kotak-kotak yang ada, kami umat-Mu telah menghantar dan meletakkan pemberian hidup kami. Kami memberi tidak maksud untuk membayar Tuhan, tetapi lebih menyadari bahwa hidup dan berkat yang kami miliki sampai hari ini itu Tuhan yang kasih. Terima kasih untuk sehat dan kuat, hikmat dan kuasa yang Tuhan beri dalam hidup kami sebagai anugerah pemberian-Mu. Lalu di dalamnya kami hidup dalam syukur. Tuhan memberi kami karunia, potensi, talenta. Kami kembangkan itu dalam kerja kami, usaha kami, pendidikan kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan atas nama Tuhan. Kami melakukan kewajiban kami, lalu kami terima hak berkat itu dari Tuhan. Tuhan telah memberi kecukupan berkat dalam hidup kami, sehingga dari cukupnya berkat itu kami pakai untuk mengupayakan dan memberkati kehidupan kami, lalu kami juga pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Pemberian kami terbatas dalam jumlah, tetapi Tuhan tidak terbatas dalam berkat-Mu memberkati kehidupan kami. Tuhan berkati hidup umat-Mu yang telah menghantar dan meletakkan pemberian hidup mereka kepada Tuhan. Tiliklah kehidupan umat-Mu satu demi satu. Pekerjaan hidup kami sebagai ASN, TNI, Polri, legislatif, kami bekerja dalam bidang swasta. Ketika kami ada dalam kerja kami sebagai penjual pinang, tukang ojek, anak sekolah, apapun profesi dari hidup kami bersyukur karena di dalamnya kuat beri, Tuhan beri. Lalu kami dapat melakukan segala karya hidup kami atas nama Tuhan. Terimalah pemberian hidup kami yang telah kami beri kepadamu. Lalu kami meminta kepada Tuhan dalam kasih anugerah dan berkat-Mu, memberkati kehidupan kami, supaya apapun yang kami syukuri dan kami nikmati dalam hidup ini, kami mengucap syukur karena semua pemberian itu datangnya dari Tuhan. Ada pribadi dan keluarga yang mengucap syukur atas kebaikan dan kasih Tuhan yang mereka alami dalam kehidupan pribadi, rumah tangga. Tuhan terus pilih kehidupan pribadi dan keluarga ini dalam rasa syukur dan terima kasih mereka kepada Tuhan. Ada yang bersyukur karena penyertaan Tuhan itu dialami, mengucap syukur karena Tuhan menambahkan setahun usia dalam kehidupan mereka, mengucap syukur karena keberhasilan dalam pendidikan, tetapi juga keberhasilan dalam pekerjaan. Mereka datang kepada Tuhan dalam rasa syukur dan terima kasih kepadamu. Tuhan, tiliklah semua ungkapan syukur yang dinaikkan oleh umat-Mu kepadamu. Kehidupan pribadi, rumah tangga mereka ada dalam segala berkat Tuhan. Tuhan cukupkan segala sesuatu yang mereka perlu. Lalu segala rencana dan harapan mereka itu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ada rencana nikah juga yang akan dilaksanakan dalam minggu berjalan ini. Tuhan menolong dan memberkati supaya semua yang direncanakan dan dipersiapkan itu dapat berjalan dengan baik karena Tuhan menolong dan memberkati. Keluarga dan pribadi yang juga membawa 1/10 dari pendapatan mereka pribadi dan keluarga ini menyadari bahwa apa yang menjadi hak Tuhan itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Janji firman Tuhan digenapi.
lumbung-lumbung mereka akan Tuhan isi penuh dengan setiap berkat dan anugerah yang berasal dari Tuhan. Ada juga yang memberi topangan untuk pekerjaan renovasi pastori. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan pemberian keluarga yang telah diberi. Biarlah kehidupan rumah tangga hamba-Mu senantiasa ada dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Kami semua yang menyatakan syukur kami secara diam-diam atas berbagai pengalaman iman yang kami alami, kami syukuri bersama Tuhan. Tuhan juga sempurnakan syukur dan sukacita kami. Bapa, hamba berdoa menyerahkan warga jemaat GKI Paulus 25 kepada Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan gereja-Mu, hamba-hamba-Mu yang setia melayani. Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Francina Mandowen Papare, Tuhan memberkati hamba-Mu. Kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kuasa Tuhan perlengkapi dalam kehidupan hamba-Mu bersama anak-anak kekasih. Supaya segala tugas tanggung jawab penata layanan di dalam jemaat ini dapat ditunaikan dengan baik. Tetapi juga dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan sebagai anggota Badan Pekerja Klasis Wilayah A, Tuhan menguatkan dan menolong hamba-Mu sebagai seorang perempuan yang kepada hamba-Mu Tuhan kuatkan dan berkati untuk melakukan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan baik di aras jemaat ini tetapi juga di aras klasis. Kehidupan hamba-Mu bersama anak-anak kekasih Tuhan jaga dan pelihara. Wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dalam tanggung jawab struktural sebagai pelaksana harian majelis jemaat. Tuhan menguatkan dan memberkati hamba-hamba-Mu dalam tugas penata layanan yang Tuhan percayakan. Berkati hidup mereka, suami, istri, anak-anak mereka juga ada dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Hamba-hamba-Mu dalam tanggung jawab fungsional mereka sebagai pendeta, penatua, dan syamaz. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dalam penata layanan yang dilakukan di dalam jemaat ini. Beri setia dan taat, beri sukacita dan kebahagiaan ketika Tuhan mempercayakan amanat agung ini kepada mereka untuk mereka kerjakan dalam penata layanan di jemaat ini. Tuhan kuatkan ikat hamba-hamba-Mu ini dalam ikatan tali kasih Tuhan, saling menghargai, menghormati, mengatur pelayanan dalam jemaat ini dengan baik, lalu membawa umat-Mu untuk datang bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan badan pelayan unsur-unsur jemaat. Tuhan memberkati badan pengawas perbendaharaan gereja di dalam jemaat ini. Mereka ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan panitia-panitia yang dibentuk, disiapkan untuk menyiapkan dan menyelenggarakan baik pelayanan tetapi juga pembangunan secara fisik. Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu, pegawai gereja, tata usaha, kostor, tim multimedia, semua yang menjadi alat kelengkapan di dalam jemaat ini. Tuhan jaga dan sertai mereka. Beri setia dan taat dalam bertanggung jawab penata layanan, supaya segala sesuatu yang mereka kerjakan atas nama Tuhan itu pasti diberkati oleh Tuhan. Guru sekolah minggu, pengajar, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih karena mereka melayani anak-anak dengan sukacita. Tuhan tambah-tambahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, supaya mereka senantiasa ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Bapa, terima kasih banyak. Hamba berdoa menyerahkan program kegiatan pelayanan yang telah diputuskan dalam sidang jemaat dalam tahun pelayanan 2023. Tuhan menolong dan memberkati supaya semuanya dapat dikerjakan dengan baik. Lalu ada banyak hal yang bisa dibuat dalam pelayanan gereja-Mu atas nama Tuhan. Di saat ini juga hamba berdoa menyerahkan jemaat yang sakit dan dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menolong dan memberkati Ibu Maria Dairompis yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Profita. Ibu Maria Tandi yang sedang dirawat di rumah sakit Dok 2. Tuhan berkati dan beri mereka kekuatan iman dan pengharapan, supaya dalam suka duka melalui pergumulan sakit, kuasa Tuhan itu hendak dinyatakan dalam berbagai pengalaman iman yang mereka alami.
Pelayanan yang diberikan oleh para medis, makanan, minuman, obat-obatan diberkati oleh Tuhan. Tetapi juga perawatan yang dilakukan di rumah Oma Sembung, Oma PKD, Oma Wabia, Bapak Kala Pagorai, Bapak Roy Nusi, Ibu Blandina, Riu Pasa, Ibu Milka Numberi, Oma Walentukan, Ratulangi, Saudara Indah Wero Fakdawer, Ibu Lina Randalinggi, dan Ibu Ilona Numberi. Tuhan jaga dan berkati mereka. Terima kasih karena ketika Tuhan memberi kami sehat, kami bersyukur. Lalu ketika Tuhan izinkan kami menggumuli sakit kami, itu juga adalah cara Tuhan mengasihi kami. Tuhan kuatkan, berkati, lalu hibur mereka melewati sakit, karena semua pasti baik-baik saja, karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Hamba berdoa menyerahkan semua anak-anak PAR GKI di tanah Papua, dan juga anak-anak yatim piatu bertumbuh sehat dalam perlindungan Tuhan, pulihkan anak-anak yang terlibat narkoba, perokok aktif, dan pergaulan bebas, berikan mereka pengharapan bagi anak-anak di lapas, lapas anak Kerom, buat anak-anak yatim piatu dan kehilangan kasih sayang, Tuhan berikan kekuatan juga kepada mereka. Berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara dalam mengayomi masyarakat, Gubernur, Bupati, Wali Kota, secara khusus Gubernur Papua, Wali Kota Jayapura, pimpinan TNI Polri, DPR, MRP, kiranya semua yang ada dalam kepemimpinan mereka diberi anugerah dan berkat dari Tuhan. Berikan sukacita, kedamaian-Mu bagi kami melalui pemimpin-pemimpin kami. Berdoa untuk pelayanan penginjilan di tanah Papua, Sinode GKI di tanah Papua, klasis-klasis, secara khusus klasis Portumbai, para pendeta, guru jemaat, guru Injil, Tuhan memberkati gereja-Mu bersama hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak dalam jemaat di bangku pendidikan PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Di mana saja mereka belajar, hikmat surgawi Tuhan limpahkan kepada anak-anak yang sedang bergumul mencari pekerjaan, serta teman hidup. Tuhan menjawab doa mereka yang terbaik menurut jalan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan tim rehabilitasi, gedung gereja, dan rencana pembangunan kembali rumah pastori yang rusak akibat gempa, panitia hari-hari besar gerejawi, semua panitia-panitia yang ada di dalam jemaat ini, Tuhan memberkati mereka. Segala yang direncanakan dan akan dikerjakan, Tuhan buka jalan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapa, hamba berdoa menyerahkan kami umat-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah jam 9. Baik yang beribadah di gedung gereja, tetapi juga yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Tuhan memberkati kehidupan kami semua, pribadi, rumah tangga, pergumulan kami, rencana kami, harapan kami, kerja usaha kami serahkan hanya kepada Tuhan. Tuhan tiliklah kehidupan kami satu demi satu, lalu ajarlah kami untuk senantiasa mengasihi Allah, mengasihi sesama, dalam kehidupan pribadi rumah tangga, ketika Tuhan memperkenankan kami ada, hidup bersama orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami juga hidup untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Puji-pujian yang telah dilantunkan oleh vokal grup PAR Rayon Shalom dan juga vokal grup KSP Laharoi Rayon Bukit Saitun, Tuhan sempurnakan hidup dan pelayanan dari anak-anak kekasih umat Tuhan yang boleh menyaksikan kebesaran kasih Tuhan dalam pujian yang telah dilantunkan. Semua yang terlibat dalam pelayanan di hari ini, Tuhan memberkati kantoriar, organis, tetapi juga tim multimedia, kami semua yang terlibat di hari ini dalam pelayanan yang dilakukan. Tuhan memberkati dan sempurnakan seluruh pelayanan kami. Bapa, terima kasih banyak. Kami akan hidup dan masuk di minggu kerja yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami, tetapi sepanjang yang kami mengerti, Tuhan selalu menyertai kami, itu janji berkat-Mu. Tuhan, layakkanlah kami untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, lalu melakukan kehendak-Mu, supaya kehidupan kami berkenan kepada Tuhan, lalu berkat Tuhan itu menyertai kehidupan kami. Hamba-hamba-Mu yang melayani juga, Tuhan memberkati mereka
dalam setia dan taat. Ini syukur kami Tuhan, ampuni kami untuk setiap salah dan dosa kami. Lalu dengar seru sembahyang kami. Karena hanya dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah ini hendak kita akhiri, kita akan mengakhirinya. Kita kidungkan nyanyian Kidung Jemaat 423, 24, bait 1 dalam keadaan duduk, bait yang ketiga sambil berdiri. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Sambil berdiri, Yesus menginginkan daku Jemaat Tuhan, pujian yang telah kita lantunkan, tidak hanya kita nyanyikan, tetapi kita harus menghidupinya. Kalau kita lantunkan bersinar, berarti dalam hidup ini kita harus tetap memancarkan sinar itu. Tuhan menolong, memampukan, supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terimalah berkat Tuhan, lalu pulang dalam damai dan selamat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga, Kumohon Yesus Menolong. Bapak Ibu Jemaat, demikianlah ibadah kita selesai.
atas nama Persekutuan dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada yang kekasih Ibu Pendeta Oktovina Kambuaya STH yang sudah melayani kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan juga kepada Bapak Ibu Jemaat yang hadir di gedung gereja maupun di rumah melalui live streaming, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga bagi singer, tim multimedia, pemain organ, serta kostor, kami juga mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati di dalam tugas dan pelayanan kita dari hari lepas hari. Dan akhirnya kami mengucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati.